Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hermujiono. Ini adalah sebuah channel tentang motivasi, tips, dan pendidikan. Alhamdulillah saya sehat. Semoga Anda semuanya sehat sehingga bisa beraktivitas yang positif dan bermanfaat. Channel ini, motivasi dan edukasi ini, akan membahas tentang edukasi saat ini, yaitu tentang pembelahan sel meiosis dan alat reproduksi pada wanita sebagai kelanjutan dari pembelahan sel secara mitosis dan alat-alat reproduksi pada laki-laki. Sebelumnya dukung channel saya dengan tekan subscribe, like, dan share ke keluarga dan teman dekat Anda. Terima kasih atas subscribe-nya. Saya berharap semoga Anda sukses. Berikut review pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini terdiri atas promeat, ya, profase, metafase, anafase, dan telofase itu. Pada bagian yang pertama itu profase, itu cirinya adalah kromosom menebal dan menduplikat. Gitu. Kemudian membran inti rusak atau membentuk fragmen. Kemudian bagian berikutnya pada metafase itu kromosom mengganda dan bergerak menuju bidang pembelahan. Kemudian pada selanjutnya ada ini. Pada ujung-ujung berjauhan itu berkumpul kromosom yang tadi sudah mengganda tadi. Kemudian lengkap. Kemudian yang terakhir itu adalah telofase. Pada proses itu terbentuklah dua sel anakan yang identik dengan karakter induknya. Selanjutnya ini adalah pembelahan meiosis yang kita bahas berikutnya ini. Terdiri atas dua tahap, terbentuknya 4 sel anakan yang bersifat haploid. Yang pertama, ini kamu lihat yang diberi tanda itu adalah meiosis pertama atau meiosis 1. Pada meiosis 1 sebenarnya prosesnya sama dengan mitosis, sama persis. Tahap-tahapnya pun itu adalah pembelahan mitosis. Yang kita sebut dengan profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian berikut ini adalah proses profase yang kedua. Membran itu rusak, kromosom menebal dan mengganda, begitu sama sifatnya. Kemudian berikutnya metafase 2. Di sini terjadi kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Kemudian tahap selanjutnya adalah ini, kamu lihat di sini adalah anafase yang kedua. Kromosom bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan dan membentuk lengkap di sana kromosomnya. Yang terakhir ini adalah telofase 2. Membran inti terbentuk kembali dan terbentuklah dua anakan yang bersifat haploid. Jadi sifatnya haploid. Ini yang kita sebut dengan nama pembelahan meiosis 2. Menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Ini adalah proses yang terjadi proses pembentukan sel kelamin, sperma maupun ovum begitu. Alat reproduksi wanita berikutnya. Yang pertama adalah ovarium, ada kiri dan kanan daripada uterus. Apa fungsinya? Ya, fungsinya untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian berikutnya tuba Fallopi, merupakan saluran sel telur atau oviduk gitu ya, menghubungkan ovarium dengan rahim. Kemudian berikutnya adalah infundibulum, itu ujung tuba Fallopi yang bentuknya seperti corong. Berikutnya D, rumbai-rumbai, tentunya seperti tangan itu. Jadi fimbre itu seperti jemari, berfungsi untuk menangkap ovum yang berovulasi atau lepas dari ovarium. E, uterus atau rahim. Apa fungsinya? Tempat berkembangnya janin selama proses kehamilan. Gitu. Kemudian endometrium, ini lapisan dinding rahim itu, menempel di situ, dipersiapkan untuk tempatnya tumbuhnya janin. Gitu. Kemudian serviks, itu bagian bawah rahim yang menyempit menuju ke arah vagina itu. Kemudian yang terakhir vagina, itu saluran keluarnya darah menstruasi dan keluarnya bayi. Penyakit pada sistem reproduksi yang terkenal HIV atau Human Immunodeficiency Virus, menurunkan kekebalan penderita, atau AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome gitu namanya begitu. Menular dari orang tua yang terinfeksi. Terinfeksi air tentu saja melalui cairan tubuh itu berkembangnya, mencegah terjadinya, hindari pergaulan bebas.
Kemudian ada gonoro, disebabkan oleh Neisseria gonoro. Kencing nanah pada laki-laki atau keputihan sampai kehijauan itu pada perempuan. Kemudian sifilis atau raja singa disebabkan oleh Treponema pallidum. Luka di sekitar kelamin itu tempat masuknya Treponema pallidum itu. Herpes simplex atau genitalis itu sebenarnya gatal-gatal di sekitar vagina dan anus. Keputihan keluar dari cairan berwarna putih sampai abu-abu gitu, itu pada wanita itu. Kemudian akibat jamur Candida albicans. Epididymistis ada peradangan pada saluran epididymis. Cegah berbagai penyakit dengan menerapkan pola hidup sehat, makan bergizi, berolahraga teratur, cukup istirahat, dan hindari narkoba. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan kondisi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.